Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 izin mempresentasikan mengenai hasil proyek kewirausahaan kami, Smart Cookies Tab. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, saya Julbiter Bedona dengan NIM akhir 005251-002. Oke, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Melin Atala Ben Koiruna dengan NIM 42125195. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Alim dengan NIM 144251167. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Najwa dengan 3 NIM terakhir 136. Dengan saya Aisyah Masari dengan NIM 147251097. Dan perkenalkan, nama saya Rian Antara Rakit Saka Graputra Cipto dengan NIM 163251058. Perkenalkan, nama saya Kanaya Naswa Putri Fatihah dengan NIM akhir 139. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk kami, yaitu S'mores Quick Cup. Nah, S'mores Quick Cup itu adalah camilan manis yang menggabungkan rasa s'mores klasik dari Amerika dengan bentuk cangkir kue yang modern. Cangkirnya terbuat dari kue kering rasa coklat yang renyah di luar tapi lembut di bagian dalam. Di dalamnya ada coklat yang meleleh dan marshmallow panggang yang meleleh pada gigitan pertama. Lalu, apa yang melatar belakangi kami mengambil S'mores Quick Cup sebagai produk usaha kami, yaitu yang pastinya di dunia wirausaha kuliner yang kompetitif, penting untuk memilih ide usaha yang inovatif dengan potensi jual yang tinggi. Ide S'mores Quick Cup ini dipilih karena menggabungkan rasa klasik s'mores dengan bentuk cookie cup baru, menarik konsumen penyuka camilan manis. Dengan bahan mudah didapat dan produk yang sederhana, usaha ini menawarkan pasar yang luas, keuntungan besar, branding yang kuat, serta mendukung tren makanan yang kreatif. Nah, selain itu, banyak orang yang kesulitan kan untuk menemukan camilan yang manis, yang inovatif, praktis, dan tidak memakan waktu karena pilihan yang itu-itu saja. Nah, S'mores Quick Cup di sini hadir dengan bentuk yang kreatif, yang inovatif dan menarik. Merupakan sebuah solusi cookies bentuk cup siap saji sehingga menawarkan camilan lezat yang praktis dan efisien. Berikutnya, kita masuk ke Business Model Canvas atau BMC untuk memberikan gambaran tentang bagaimana bisnis kita dijalankan secara keseluruhan. Bisnis kita memiliki model yang sederhana, di mana satu-satunya revenue stream berasal dari penjualan cookies. Pendapatan ini diharapkan dapat meng-offset seluruh biaya, mulai dari bahan baku, operasional, hingga pengiriman. Bagian paling penting dari bisnis ini adalah customer segment, yaitu warm market. Mereka adalah individu-individu yang sudah memiliki hubungan personal dengan kami, mulai dari teman dekat, keluarga, hingga orang-orang di dalam komunitas keseharian kita, seperti lingkungan kampus, pekerjaan, atau komunitas sosial lainnya. Mereka bukan hanya menjadi pelanggan awal, tetapi mereka juga berperan sebagai saluran utama atau channel untuk memperluas market share kita. Kita mengandalkan trust dan reputasi yang sudah terbangun sejak lama. Relasi interpersonal ini menjadi fondasi untuk mendorong penyebaran informasi mengenai produk kita melalui word of mouth dan interaksi mereka di sosial media kita, sehingga membantu menjangkau pelanggan-pelanggan baru yang berada di luar warm market awal. Dalam menjalankan bisnis ini, kita menawarkan cookies handmade yang berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau. Namun, kunci terpenting dalam model bisnis ini adalah konsistensi kualitas. Kita harus mampu menghasilkan dan menjual cookies dengan kualitas yang tidak mengecewakan, karena reputasi dan kepercayaan pelanggan merupakan key resources kita yang membuat model bisnis ini dapat berfungsi. Sekalinya kepercayaan itu hilang, struktur bisnis ini melemah. Komponen lainnya bersifat relatif sederhana. Customer segment yang sudah ada merupakan bagian yang paling vital, sehingga secara tidak langsung mereka juga berperan sebagai key partners. Selain itu, membutuhkan supplier yang dapat menyediakan bahan baku berkualitas dan secara konsisten untuk menunjang kualitas produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, strategi branding dan channel distribusi. Di sini terdapat logo Smokies yang memiliki makna di antara lain dari bentuk lingkarannya menggambarkan kebersamaan, selaras dengan filosofi produk cookies yang sering dinikmati bersama teman atau keluarga. Lalu berikutnya ada warna merah muda yang mencerminkan karakter S'mores cookies yang manis namun tidak berlebihan. Lalu berikutnya ada warna hijau muda yang melambangkan bahan yang berkualitas. Dan yang terakhir ada inisial S dan C yang merupakan singkatan dari S'mores cookies. Smokies juga memiliki tagline yaitu Sweet in Every Scoop. Nah, tagline ini memiliki arti manis di setiap suapan, menunjukkan bahwa setiap gigitan Smokies memberikan sensasi manis dan lembut yang konsisten. Channel distribusi yang digunakan oleh Smokies ada dua, yang pertama online dan yang kedua offline. Untuk online terdiri dari Shopee, Instagram, dan WhatsApp, sedangkan yang offline penjualan langsung atau tatap muka di kampus. Lalu strategi promosi yang digunakan Smokies yaitu pembagian sampel gratis untuk menarik minat pembeli. Kita akan membahas mengenai strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran ini kami menggunakan dua strategi setidaknya. Yang pertama itu melalui platform digital seperti Instagram. Nah, kami masih menggunakan Instagram saja. Kenapa? Karena di Instagram kami bisa benar-benar menjangkau teman-teman kami dan calon-calon pelanggan anak muda yang lainnya. Dikarenakan produk kami memang fokus pada anak muda. Lalu, kami di Instagram mempublikasikan foto pre-order, foto produk, dan testimoni.
sehingga informasi mengenai produk kami dapat terjangkau oleh calon-calon pelanggan. Lalu strategi yang kedua, kami menggunakan strategi mouth to mouth atau mulut ke mulut. Jadi ketika ada pembeli A yang membeli produk kami, maka selanjutnya pembeli tersebut akan memberitahukan informasi mengenai produk kami kepada pembeli yang lainnya seperti teman-temannya, sehingga dapat menarik pelanggan baru untuk produk kami. Sekarang saya akan menjelaskan tentang evaluasi produk dan strategi penjualan yang sudah kami lakukan. Kami melakukan evaluasi produk dan strategi penjualan dengan beberapa perbaikan penting. Pertama, dari sisi promosi, kami mulai mengunggah video proses pembuatan produk di Instagram untuk menunjukkan bahwa produk dibuat secara homemade. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan dan kedekatan konsumen dengan brand kami. Kedua, periode pre-order kami berpanjang dari 2 sampai 3 hari menjadi 4 hari. Tujuan konsumen memiliki waktu lebih lama untuk memesan dan membagikan informasi kepada teman atau follower mereka sehingga jangkauan promosi semakin luas. Dari sisi produk, kami juga memperbaiki packaging lama kurang praktis dan memakan banyak tempat, sehingga kami menggantinya dengan kemasan baru yang lebih efisien, mudah dibawa, dan aman untuk pengiriman. Dengan perbaikan promosi dan packaging ini, kami berharap penjualan meningkat dan konsumen semakin puas dengan produk kami. Baik, selanjutnya hasil dan profitabilitas. Pertama, dari segi biaya produksi yang kami keluarkan sebesar Rp625.000 yang mencakup bahan-bahan seperti coklat, marshmallow, biskuit, dan lain-lain. Selain itu, kami juga mengeluarkan biaya promosi sebesar Rp250.000 yang digunakan untuk memberikan tester gratis kepada calon pembeli. Jadi, untuk total keseluruhannya, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp902.000. Selanjutnya, untuk pendapatan, selama periode penjualan kami berhasil menjual sebanyak 157 cup dengan harga Rp13.000 per cupnya. Dari jumlah tersebut, total pendapatan yang diperoleh adalah Rp2.041.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, laba bersih dapat dihitung dengan mengurangi total pendapatan dengan total biaya produksi dan promosi. Maka, laba bersih yang kami peroleh adalah sebesar Rp1.139.000. Oke, lanjut, refleksi dan strategi keberlanjutan. Yang pertama ada refleksi. Dari usaha Smokis, kami belajar bahwa inovasi produk seperti cangkir cookies yang praktis bisa menarik banyak pelanggan. Manajemen bahan baku penting untuk jaga kualitas dan biaya. Branding yang jujur dan respons cepat di media sosial bantu bangun loyalitas. Tantangan harga bahan ajar kami untuk tarik masuk baru dan analisis pasar lebih baik. Yang kedua adalah strategi keberlanjutan. Ke depan, rencana pengembangan Smokis meliputi ekspansi produk dengan varian rasa baru seperti matcha atau strawberry untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas, serta integrasi e-commerce melalui platform online dan aplikasi delivery. Untuk meningkatkan penjualan, fokus juga akan diberikan pada pemasaran digital dengan kampanye influencer. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.